Ditolong Bapak Ibu sekalian untuk tidak mengatakan hal-hal yang berbau politik, SARA dan sebagainya, apalagi SARU ya. Jadi silakan waktu dan tempat dipersilakan kepada Uni Yeni. Oke, Silakan Uni. oke, terima kasih Mbak Yeni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semuanya ibu-ibu yang sudah hadir di sini ya, sore hari ini. Nah, kita sore ini ngebahasnya tentang lato-lato ya Mbak Yeni ya. Ya, lato-lato permainan ya, permainan yang saat ini sedang viral, yang memang nggak tahu ya tiba-tiba semuanya menjadi memainkan semuanya gitu ya. Nah, sebenarnya permainan lato-lato ini salah satu permainan tradisional juga gitu ya, yang memang sudah ada dari zaman dahulunya, tidak hanya di Indonesia ya, tetapi juga di negara-negara lain juga ya, dan tentunya di nama permainannya juga berbeda-beda ya, di setiap daerah itu pasti berbeda-beda walaupun permainannya sama ya. Nah, kalau kita mungkin ibu-ibu semua di sini tuh udah tahu ya permainan lato-lato seperti apa ya, memainkan dua bola bulat gitu ya, yang ada bandulnya gitu. Nah, ini tiba-tiba di Indonesia itu beberapa bulan yang lalu lah ya gitu ya, tiba-tiba jadi viral gitu ya. Semuanya mulai dari anak-anak gitu ya, kemudian remaja, orang dewasa, sampai bapak-bapak juga ya, ibu-ibu gitu memainkannya, sampai di rumah pun kalau ada kakek nenek juga ikutan ya, penasaran. Penasaran ya ikutan. Katanya juga, "Tuh lihat Bu," katanya, "Bapak Presiden tuh, Bapak Gubernur juga tuh main lato-lato," katanya kan. Padahal itu sebenarnya mereka disuruh nyoba ya, Pak Presiden waktu itu pernah disuruh coba main lato-lato gitu kan. Tapi itu jadikan alasan ya buat anak-anak tuh pada mau beli lato-lato gitu. Nah, permainan lato-lato ini memang menjadi satu alternatif permainan ya di saat kita orang tua gitu ya lagi galau, lagi tentang anak-anak yang banyak kecanduan gadget ya, yang masing-masing tuh kalau kita lihat ya di keluarga gitu. Nah, masing-masing tuh asik dengan gadgetnya masing-masing. Kalau kumpul misalnya teman-teman gitu ya di keluarga, pasti asik sendiri-sendiri gitu. Tidak ada komunikasi yang yang intens, yang komunikasi yang yang aktif ya di keluarga ataupun di teman-teman di tempat-tempat ngumpul-ngumpul ya, biasanya sudah mulai asik dengan diri masing-masing. Nah, di tengah-tengah itulah muncul suatu permainan yang memang membawa angin segar juga kayaknya ya gitu ya. Jadi yang tadi tuh anak-anak yang tadi sibuk gitu ya dengan gadgetnya, mulai sedikit-sedikit tuh keluar dari situ gitu ya. Jadi mereka mulai bermain dengan teman-temannya gitu. Mulai dengan bermain mencoba meninggalkan gadgetnya untuk sementara gitu ya. Nah, ini tapi di saat-saat udah beberapa bulan ya munculnya permainan lato-lato ini, banyak juga ya yang pro kontra ya tentang permainan lato-lato ini gitu ya. Pro kontranya ya mungkin banyak juga ya dampak-dampak yang ditimbulkan oleh permainan lato-lato ini gitu ya, yang mungkin bagi beberapa anak atau di lingkungan gitu ya mengganggu ya, atau mungkin sekarang kita juga sudah lihat ada beberapa korban-korban ya dari
permainan lato-lato ini gitu. Nah, padahal sebenarnya kalau kita bisa lihat ya, dampak positifnya juga terhadap apa ya, terhadap anak gitu. Lato-lato ini juga banyak sebenarnya gitu ya, kalau kita bisa melihat dari sisi positifnya gitu ya. Nah, sisi positifnya apa sih ya? Yang pertama tadi kita gitu adalah satu permainan alternatif ya, yang membuat anak-anak tuh bisa keluar dari ketergantungan gadgetnya gitu ya, yang biasanya kita anak-anak itu sibuk semua gitu ya. Nah, ini bisa menjadi apa namanya, selingan buat mereka gitu, untuk menjadikan mereka tidak tergantung lagi pada gadget gitu. Nah, kemudian kita lihat juga kalau misalnya di keluarga lah ya, gitu. Biasanya kalau sudah punya gadget masing-masing tuh biasanya kayak yang terasing-terasing gitu ya. Nah, sekarang kalau dengan adanya permainan lato-lato itu, kita lihat di satu keluarga atau di apa ya, itu mereka jadi gembira gitu loh. Jadi ikatan keluarga itu menjadi lebih bisa dekat lagi gitu ya, bisa apa namanya, dengan satu permainan lato-lato itu menimbulkan kegembiraan juga ya di tengah keluarga gitu. Ibunya pengen nyoba gitu ya, kadang-kadang neneknya juga pengen nyoba gitu, akhirnya ketawa-ketawa bareng-bareng, rame-rame gitu. Akhirnya menghidupkan suasana keluarga lagi gitu ya, yang tadinya saling apa ya, sibuk masing-masing gitu ya. Nah, sekarang dengan adanya permainan lato-lato itu ternyata bisa juga menghangatkan keluarga lagi gitu ya, meningkatkan komunikasi lagi di antara keluarga gitu. Kadang-kadang ya apa, kegembiraan juga di tengah-tengah keluarga gitu. Nah, kemudian apa lagi yang sisi positifnya gitu ya, kita bisa ambil dari permainan lato-lato ini gitu. Nah, ini ternyata juga dengan memainkan lato-lato itu juga meningkatkan kemampuan apa ya, konsentrasi ya, fokus, kemampuan fokus pada anaknya. Karena dengan apa, mencoba memainkan itu mereka juga harus apa, konsentrasi ya untuk bisa memainkannya. Karena permainan lato-lato itu dibilang gampang juga nggak gampang juga gitu ya, dibilang sulit ya juga enggak gitu kan, tapi memang perlu usaha gitu untuk menyeimbangkan itu bola bisa apa namanya, bisa bertemu gitu ya, dan menimbulkan bunyi-bunyian tertentu gitu. Nah, kemudian juga selain itu juga bisa melatih sekarang udah banyak ya, apa tuh namanya, perlombaan apa ya, lomba-lomba ya dengan menggunakan lato-lato gitu ya. Jadi di situ juga memunculkan semangat juang ya, kemudian semangat untuk berkompetisi bagi anak-anak gitu ya, untuk memperlihatkan keterampilan mereka gitu kan. Nah, itu juga apa ya, satu sisi positif juga ya yang kita manfaatkan gitu ya dengan permainan lato-lato ini gitu. Nah, selain itu juga yang tadinya ya anak-anak yang pendiam ya, ini ada apa, itu mereka juga jadi apa, jadi semangat gitu ya, jadi untuk semangat untuk bersosialisasi gitu, mungkin dengan misalnya dengar teman-temannya di luar main lato-lato gitu ya, terus saya terdorong untuk apa, keluar juga gitu, gabung dengan teman-temannya bermain lato-lato gitu. Padahal sebenarnya sebelumnya dia tuh senangnya di rumah aja gitu ya, nggak apa, nggak mau main sama temennya gitu ya. Nah, tapi sekarang dengan adanya permain lato-lato ini, dia jadi ikutan keluar rumah gitu ya, untuk ikut dengan teman-temannya gitu. Nah, kemudian juga selain itu juga permainan lato-lato ini bisa ya, bisa meningkatkan apa ya, kalau untuk anak-anak tuh koordinasi ya, koordinasi visual motoriknya, kognitif motoriknya, kayak gitu kan. Bagaimana dia apa, untuk merencanakan dan menyesuaikan kemampuan berpikir dengan gerak tangannya. Jadi kecerdasan kinestetiknya anak tuh juga terasah ya dengan permainan lato-lato ini gitu. Nah, selain itu mungkin juga kecerdasan emosi gitu ya, kecerdasan Uni, coba ya. dijelasin visual motorik itu apa?
Terus Oh iya. kognitif motorik itu apa? Kan pada bingung juga nih kali. Silakan Uni. Iya, itu menyelaraskan ya bagaimana anak tuh melihat bola lato-lato itu dengan gerak ya. Kalau visual itu kan penglihatan, kalau kinestetik itu atau motorik itu kan gerak gitu ya. Jadi itu bagaimana menyesuaikan, menyeimbangkan gitu ya penglihatan mereka dengan geraknya, nah seperti itu. Nah kalau yang apa tadi Mbak Yeni? Kognitif motorik. Oh, kognitif motorik. Kognitif itu bagaimana dia menganalisa ya, menganalisa atau memperkirakan gerakan ini dengan gerakan ya. Nah, itu juga menyelaraskan gitu seperti itu. Bagaimana oh ya kalau saya gerakannya begini tangan saya harus gimana? Nah, kayak gitu kan. Jadi kalau bolanya ke atas atau ke bawah, nah sebetulnya dia ada proses ya, proses berpikir juga gitu. Itu kok proses kognitif namanya gitu ya. Kemudian motoriknya menyelaraskan itu artinya mengkoordinasikan, menyeimbangkan gitu ya, geraknya dengan proses berpikirnya seperti itu. Nah, selain itu kemampuan sosial anak ya, itu juga terasa tadi ya dengan anak sudah mulai bisa bersosialisasi ya dengan teman-temannya dengan adanya adanya lomba-lomba sekarang yang menggunakan lato-lato ini gitu ya, itu juga bisa ya mengasah keterampilan sosialnya anak. Kemudian bagaimana dengan emosi gitu ya. Nah ini juga lato-lato juga bisa menimbulkan emosi positif juga gitu ya. Yang tadi anaknya kecenderungannya pendiam gitu ya, tidak semangat gitu ya. Dengan bermain lato-lato anak juga bisa menjadi lebih semangat gitu ya, lebih gembira kayak gitu. Atau mereka juga bisa pengendalian emosinya juga mulai bisa kalau mereka kalah mungkin bisa bisa menerima gitu. Tapi mungkin juga sebaliknya bisa ya gitu karena frustasi gitu ya, karena nggak bisa itu juga bisa gitu ya. Nah, apalagi nih? Kalau dari sisi negatifnya ya, dampak negatifnya untuk lato-lato ini kita juga sekarang kita juga banyak melihat ya dampaknya itu adanya kecelakaan-kecelakaan ya dari permainan lato-lato ya. Ada beberapa kasus tuh yang kena mata gitu ya, kemudian ada yang benjol di di keningnya gitu ya, ada yang di tangannya merah-merah gitu ya, ada yang bibirnya kena gitu ya. Nah itu memang pada dasarnya gitu ya, semua permainan itu pasti ada resikonya ya. Tidak hanya lato-lato sebenarnya gitu. Karena mungkin sekarang lagi musimnya lato-lato ya gitu. Tapi dari sekian banyak kasus-kasus itu gitu ya yang lagi viral yang memang karena mungkin diviralkan juga ya gitu. Satu kasus itu gitu ya. Misalnya kayak anak yang matanya kena pecahan anak SD ya yang kena pecahan lato-lato ya, matanya yang akhirnya dioperasi gitu. Nah, itu juga bahaya atau risiko ya dari lato-lato. Kemudian juga kalau kita lihat itu bunyi lato-lato itu kan cukup bising ya, cukup berisik gitu. Kalau dimainkan terus-terusan gitu kan. Kadang-kadang kita jadi pusing juga gitu. Kalau apalagi kalau yang mainnya anak tuh banyak ya, saut-sautan atau terus-terusan gitu. Ini juga bisa mengganggu mengganggu ketenangan ya kalau dimainkan di tempat-tempat yang memang tidak seharusnya. Ya, contohnya misalnya kalau lagi di sekolah gitu ya, lagi misalnya di kelas itu anak-anak lagi belajar atau teman-teman yang lagi belajar dia memainkan lato-lato gitu ya. Nah, itu pasti sangat mengganggu ya konsentrasi belajar teman-temannya yang lain. Nah, di beberapa daerah sekarang mungkin juga sudah ada ya peraturan dilarang ya permainan lato-lato ini gitu. Kalau katanya di Kota Bandung juga udah
ada surat edaran ya, yang untuk melarang lato-lato dimainkan di sekolah atau membawa permainan lato-lato di sekolah, karena mengingat itu tadi gitu ya, dampaknya terhadap ketenangan ya, ketenangan belajar, mengganggu situasi belajar. Atau mungkin ya misalnya kalau lagi bapak-bapak nih lagi di masjid gitu ya, atau di tempat-tempat ibadah gitu, anak-anak pada bawa lato-lato gitu ya. Nah, itu kadang-kadang juga membuat konsentrasi atau kekhusyukan beribadah juga terganggu. Nah, seperti itu gitu. Nah, memang hal ini tentunya buat orang tua gitu. Dan kemudian juga kalau misalnya permainan ini dilakukan oleh anak-anak anak-anak yang usianya terlalu kecil gitu ya, karena mereka memang belum bisa melakukannya dengan baik, mungkin muncul rasa frustasi juga gitu ya, untuk bisa memainkannya gitu, akhirnya ngamuk gitu ya, rewel gitu, karena memang kan secara motoriknya juga belum matang gitu ya untuk permainan lato-lato ini, akhirnya bisa memunculkan rasa frustasi buat seorang anak itu gitu kan. Nah, selain itu mungkin yang harus kita waspadai juga ya permainan lato-lato ini, karena yang mengganggu anak-anak tidak bisa mengendalikan diri ya. Mereka bermain karena penasaran terus atau asik gitu ya, jadi lupa waktu gitu ya, jadi kedisiplinan mereka tuh juga jadi buyar gitu ya, akhirnya lupa makan ya, lupa mandi gitu, belajar gitu, akhirnya ya menimbulkan masalah juga gitu kan dengan permainan lato-lato ini, seperti itu. Nah, mungkin ada yang mau bertanya dulu sebelum ini? Baik, wah seru ya, lato-lato ya. Ternyata permainan zaman dahulu itu ya, Uni ya. Ya, memang dulu sudah ada ya dari zaman kita kecil juga dulu pernah ya ada. Kalau di Padang tuh namanya daka-daka gitu ya. Ada yang main tok-tok gitu. Tok-tok. Seperti Nah, Uni, apakah pernah ada penelitian yang menunjukkan bahwa mereka yang suka main lato-lato ini akhirnya sekolahnya terganggu gitu, sampai nilai pelajarannya menurun gitu? Gimana, Uni? Kalau saya belum pernah baca ini penelitiannya sih ya gitu. Tapi secara kualitatif gitu, ada yang pernah curhat nggak sih orang tua? Waduh, ini malah jadi lato-lato melulu nih. Ya kalau curhat pernah ya gitu, kalau ibu-ibu ya gitu ya mulai merasa resah ya gitu. Jadi anak-anak harusnya belajar, waktunya belajar, masih juga lagi bikin PR gitu ya. Akhirnya dia ambil lagi mainannya lato-lato, main lagi lato-lato gitu. Akhirnya ya menimbulkan pertengkaran juga ya. Oke, jadi ganggu juga ya. Jadi memang mesti disiasati juga ya, maksudnya ya Uni ya, supaya mereka itu bisa mengatur kapan main lato-latonya, kapan beraktivitas yang lain gitu ya maksudnya ya. Ya betul sekali, Mbak Yeni. Baik, Uni, di sini ada Bu Lili, Bu Absah, dan Bu Neni. Kira-kira ada yang mau bertanya tentang lato-lato ini, atau ada yang mau disampaikan? Silahkan Bu Lili, Bu Absah, dan Bu Neni. Mumpung ada psikolog Bu Sri Yeni di sini ya. Mungkin tadi Uni Yeni belum cerita nih latar belakang Uni Yeni. Oh iya. Nah, silakan perkenalkan diri dulu dong. Perkenalkan diri. Iya. Oke, namanya Gusri Yeni ya, tapi biasanya suka dipanggil Uni atau Yeni gitu ya. Nah, Uni itu praktek di klinik teratai PKBI Jabar ya, di Jalan Soekarno-Hatta nomor 496 Bandung. Dan juga anggota HIMSI Jabar, dan praktek juga di Awiliger ya, di rumah, seperti itu. Iya, siap. Oke. Nah, dari Bu Lili dan Bu Absah nih, apa ada yang mau ditanyakan? Makanya bergabung pada event hari ini ya, sharing session hari ini ya. Silakan Bu Lili dan Bu Absah. Mungkin ada Ya, Bu Lili off cam. tersendiri ya, Bu Lili. Ya, kalau misalnya mau di chat,
bisa langsung di chat ke saya atau ke co-host langsung ke Uni Yeni. Bisa langsung di chat atau mau langsung disampaikan juga boleh. Ya nggak apa-apa kalau nggak buka kamera juga nggak apa-apa, suaranya aja dibuka Bu. Iya, Kalau betul. bertanya gitu ya. Ya, Bu Lili izin off cam karena sambil kerja. Jadi Iya. memang kemarin itu aku dapat informasi di mana ada orang tua nih udah mulai terganggu nih, Uni, Mhm. karena di tempat menunggu dokter, Mhm. mereka kan namanya orang sakit ya. Orang sakit kan agak pusing, agak lemes dan sebagainya gitu ya. Itu malah ada yang main lato-lato gitu. Jadi dia bilang, ini di ruang tunggu dokter terdengar tek 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 gitu kan, dan bunyinya yang monoton itu kan sebenarnya buat dia Heeh. tuh mengganggu konsentrasi tuh. Nah, itu tuh Uni. Cuman yang Uni bilang itu menariknya ternyata lato-lato ini bisa mempersatukan ya. Iya, Kalau betul. selama ini kita cuman main HP doang sendiri, Mhm. nah dengan lato-lato ini mama papanya jadi pengen tahu nih, coba gitu ya kakeknya kalau ada, coba lucu dan murah ya. Berapa sih Iya, Uni harganya? harganya paling sampai 3.000. 10.000, 15.000, apa 20.000 gitu ya, sekitar Oke. itu ya. Jadi sekarang tuh di mana-mana ya kita lihat itu dari supermarket sampai jalan pinggir-pinggir jalan tuh banyak banget gitu ya, apa yang jualan lato-lato ini. Mungkin ini juga apa ya, dimanfaatkan secara ekonomis ya buat orang-orang yang untuk memproduksi lato-lato gitu ya. Ya, Karena viral gitu ya. Jadi semuanya udah jadi satu ladang bisnis juga gitu kan buat masyarakat gitu. betul betul. Ya, jadi itu dampak positifnya ya, maksudnya sekarang ini permainan nggak usah mahal ya kan. Iya, Bahkan ini bisa jadi permainan kelompok yang Uni bilang ya. iya, Bahkan bagi ibu-ibu yang atau misalnya kita aktif di komunitas ini bisa jadi ajang perlombaan gitu ya. Saya malah tadi waktu Uni cerita itu, oh iya ya, kan saya trainer ya. Wah ini heeh, bisa buat games ice breaking atau malahan buat saya ini, wah ini materi sesuatu nih atau mhm, materi yang Uni bilang bisa nih kita perlombakan anak-anak ini mau tahu nih kompetisinya seperti heeh, apa. Terus habis itu kalau saya lihat tadi ini, emotional quotient-nya, kalau dia kalah itu bagaimana, ya kan Uni ya? iya betul, Ternyata hanya dari permainannya cuma 10.000 perak, oh mhm, gini ya cara mainnya ya, gini-gini ya. Itu kita bisa bisa dapat banyak ya. iya. Nah, sebenarnya tinggal kita bagaimana ya kita sebagai orang tua kan kalau anak-anak ya pasti kan masih di bawah apa ya pengawasan orang tua gitu ya. Seperti tadi Mbak Yeni bilang kalau misalnya di tempat pasien ya, tempat dokter gitu, pasti orang banyak yang sakit gitu ya. Nah, sebagai orang tua kan kita juga harus mengingatkan anak-anak kita untuk tidak Iya, membawa lato-lato atau kalau dibawa nanti aja ya, Dek, simpan dulu lato-latonya, kasihan tuh tante, om gitu ya, lagi pusing misalnya. Nah itu kan peran peran kita empati ya. iya gitu. Oh iya, benar benar. Memberikan empati juga pada anak gitu ya, supaya dia tidak melakukan hal-hal yang membuat orang lain apa terganggu gitu. Oh iya, jadi nah ini dia Bapak Ibu, sorry, ibu-ibu sekalian yang menonton ya. Nanti kita juga posting di YouTube, mudah-mudahan ada bapak-bapak yang nonton juga. Mhm. Ternyata lato-lato itu nggak cuma sekedar games untuk iseng atau untuk ngisi waktu, tapi kita bisa lihat nih, ini bisa kita pergunakan di rumah misalnya ya, untuk melatih empati. Ya cara ngajarinnya kayak tadi kata Uni kan, kamu mainnya itu pas lagi orang tidur jangan dimainin, misalnya gitu kan. Kalau lagi di rumah sakit, orang lagi ngantri, tunggu dulu, jangan dimainin dulu gitu kan Uni ya. Nah, itu bisa membangun empati pada anak, membuat dia ngerti, oh saya juga harus menjaga perasaan orang lain gitu ya Uni ya. Betul betul Mbak Yeni gitu. Terus itu koordinasi tadi Uni bilang ya, koordinasi visual, penglihatan dengan motoriknya ya. Motoriknya itu maksudnya aktivitas dia gitu. Iya betul. Melatih itu, terus setelah itu yang ketiga eh, apa tadi koordinasi, kognisi dan motoriknya ya. Iya, itu satu lagi Mbak Yeni, sekarang tuh permainan lato-lato itu sudah, apa ya, banyak kreasinya gitu ya. Jadi itu juga apa, menumbuhkan kreativitas ya pada anak, tidak hanya begini-begini gitu ya, tapi kadang-kadang bolanya tuh sampai ke atas gitu, bola Oh iya? mutar Oh, gitu kan. Ada aja gitu ya, kreasi anak-anak gitu kalau kita lihat di lingkungan gitu. Nah jadi ini juga membangun kreativitas juga ya sebenarnya ya.
kreativitas juga sebenarnya gitu. Dan itu juga mereka saling apa ya, saling untuk menguji kreativitasnya gitu. Kamu kok bisa gimana lagi sih gitu ya, cari cara gimana tuh permainan lato-lato ini jadi menarik gitu ya. Dan Jadi modalnya murah ya. dan modalnya juga cukup murah gitu buat anak-anak gitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau kita lihat sisi positifnya juga banyak gitu ya. Kalau lihat sisi negatifnya juga ya itulah tadi ya bagaimana caranya kita mencari solusi. Saya lihat di itu ya seorang ibu gitu ya yang takut anaknya tuh kena tangannya gitu karena anaknya masih kecil ya. Jadi tangannya tuh dilapisi dengan anduk pada Oh. saat anaknya main lato-lato gitu ya untuk menjaga apa biar safe gitu kan. Jadi dia lapisin tangannya tuh dengan anduk gitu ya supaya tidak memar-memar. Mungkin sebelumnya mungkin anaknya dia lihat anaknya memar-memar karena masih kecil gitu. Jadi Betul juga ya. tentang Uni, ada kreativitas. nggak sih umur yang cocok buat orang main lato-lato itu, ada nggak sih? Pokoknya usia sekian baru boleh main lato-lato. Saya jadi kepikiran dari tadi itu gini, karena saya trainer, wah nanti kalau ada kelas training yang on-site tuh saya mau bawa lato-lato nih, saya mau nguji kreativitas, di situ bisa muncul Ya, teamwork, di situ bisa muncul empati, competitiveness, itu kemampuan koordinasi, itu bisa muncul juga. Misalnya kita koordinasinya gimana caranya? Mainkan musik, coba kamu misalnya ya Uni ya, kita mainkan musik nih. Musik ini kamu ikuti setiap ada bunyi gini kamu bunyi tek tek. Nah, itu juga melatih kemampuan dia untuk connect dengan musik juga gitu kan. betul betul Jadi betul. banyak hal banget yang positif yang kita bisa gunakan melalui media si lato-lato ini. Selain yang saya suka banget tadi kata Uni Yeni, merekatkan family. Betul banget. Biasanya kalau handphone tuh gadget itu jadi ditutupin matanya juga rusak radiasi kan. Ya, betul. Tapi makanya banyak orang pakai kacamata waktu masih kecil. Tapi sekarang ini ya karena lato-lato, sorry kok gini-gini melulu kok. Gini kan, itu banyak yang bisa ikut main gitu. Jadi ibu-ibu, saya nggak menjual lato-lato juga ya, tapi kayaknya kok oh ya, saat ke depan kayaknya ada lato-lato warna pink keren juga tuh ya. Banyak macam sekarang Mbak Yeni warnanya gitu ya, lato-latonya gitu. Iya. Warni banget gitu. Jadi itu juga apa ya menimbulkan keceriaan ya sebenarnya Iya, gitu. iya, iya. Apa misalnya temannya ini warnanya merah gitu, anak yang hijau, punya yang ungu gitu, punya yang kuning gitu ya. Nah Iya, mereka iya, iya. berkumpul bermain itu seolah-olah itu secara psikologis mereka juga apa ya menjadi Happy ya, fun ya. gitu fun kayak gitu melihatnya cerah, semangat kayak gitu kan gitu. Dengan Iya, benar, benar, benar. warna-warninya, lato-latonya gitu. Siap, siap. Baik, baik. Nah, menarik banget ya ternyata lato-lato ini. Jadi kita bisa juga mulai nih ya mungkin untuk mencoba memperarat hubungan dengan anak. Ya kita coba orang tua itu mainin juga permainan mereka kali ya. Iya, Tapi dijaga, misalnya kayak kata tadi kata Uni Yeni, psikolog Uni Yeni, kalau misalnya masih kecil ya dikasih handuk ya. Siapa tahu pas lagi gini-gini itu kan kena-kena ke tangan ya. tangannya gitu ya, kasihan ya. Oke. Oh Nah, ya itu kira-kira tadi, mengenai umur ya untuk ya. permainan, lato-lato ini, ya, Kayaknya kalau panjangnya sama ya, Uni ya? kenapa? Panjang talinya selalu sama saya lihat ya? Iya sama, itu kan harus, Hmm. seimbang ya, kalau itu tuh harus, Enggak, panjangnya harus maksudnya yang dijual itu nggak ada yang panjang lebih panjang 50 cm, nggak ada. Kayaknya pendek, ukurannya sama semua panjangnya ya? iya kayaknya semuanya sama kayak itu. Mhm, Nah, mhm. kalau usia permainan biasanya tuh anak-anak yang usia udah di 8 tahun ke atas ya sebenarnya yang, bisa Oh, maksimal ya, optimal memainkan lato-lato ini. Karena kalau di bawah usia itu kan apa ya, koordinasi motoriknya motoriknya ya, motorik itu gerakan tangan dan kaki itu. belum matang gitu kan. Nah, itu mungkin Hmm. yang banyak menimbulkan, cedera gitu kan pada anak gitu kan. Tapi kalau misalnya udah usia di atas 8 tahun itu mereka sudah punya apa ya, kemampuan berpikirnya juga udah mulai apa ya, tinggi gitu ya. Jadi sudah Hmm. bisa memperkirakan kalau ini nanti kena, ke gitu ya atau apa, sudah bisa membayangkan kayak gitu kan. Nah, karena, kemampuan berpikir mereka juga sudah, lebih, apa ya, lebih abstrak kayak gitu kan, gitu. Betul, betul. Dibandingkan dengan anak yang, apa, usia, lebih muda gitu, di usia dini.
Tapi ya sekarang kan kalau lato-lato memang apa, anak bayi aja sudah dipegangin lato-lato. Baru ditayangkan di medsos ya. Kemarin saya lihat kucing malahan Uni. Kucing digini-giniin. Iya. Semua diajarin kan, ya cuman ya itu tadi ya gitu kan, kita tinggal bagaimana orang tua gitu. Terus kemudian juga kan kalau pemilihan apa ya, pemilihan bahan lato-lato gitu ya, juga jangan sampai bahannya yang mudah pecah kayak apa, kasus yang anak SD itu ya, yang di kasus mana tuh, Kalimantan atau apa gitu ya. Nah itu sampai pecah gitu kan. Itu Nah, bahannya apa sih Uni? Bukannya plastik ya? ada yang plastik, ada yang apa ya, fiberglass gitu apa ya, yang I bahannya itu. see. Heeh. Terus kemudian talinya kan juga harus kita pilih yang tali yang agak kuat gitu ya, jangan sampai yang Ya. mudah putus. Karena nanti kalau ngacleng itu ya bisa kena temennya gitu. Bener ya, lagi main gini kelempar kena ke orang juga. Mungkin ini ya, orang tua juga atau kita siapapun yang lagi main lato-lato harus lihat lokasi kali ya. Kalau misalnya banyak kacanya di dekat kompor, Heeh, nah itu betul. kan resikonya dia belajar itu kan bahaya juga ya gitu. Betul. Menarik, menarik. Heeh. Suatu bahan untuk perlombaan juga nanti 17 Agustus kayaknya bisa dipakai nih. Iya, Lato-lato anak, ibu, ayah, kakek, nenek ya kan? Bisa tuh. karena ini Mbak Yeni ya, karena kita apa ya, mungkin saya berharap banyak lagi ya permainan-permainan tradisional yang bisa dimunculkan atau diviralkan lagi ya, untuk apa ya, sebenarnya dulu kita waktu belum adanya gadget kayak gitu ya, kita banyak mengasah kemampuan itu dengan interaksi gitu ya dengan teman-teman gitu, karena permainan-permainan tradisional itu kan umumnya itu banyak berkelompok gitu ya. Ya, Misalnya betul, kayak betul. permainan peta umpet, permain congklak, misalnya seperti itu kan bermain dengan interaksi ya, Iya, sosialisasi. iya. Nah itu yang banyak masalah, timbul masalah sekarang ini, permasalahan kan anak-anak ya, apa ya, dengan ketergantungan gadget gitu ya, jadi anak jadi egoistis gitu, anak-anak jadi apa, tidak terasah kemampuan komunikasinya, tidak terasah kemampuan sosialisasinya gitu ya, empatinya, banyaklah yang miss sekarang dengan anak-anak kita sekarang gitu ya, Iya. generasi-generasi, apa, sebut generasi milenial Milenial. gitu ya. Ada Strawberry. Generasi strawberry. generasi Keras di strawberry. luar, hancur di dalam. Katanya. Nah, gitu. Ya mudah-mudahan ya gitu dengan adanya contoh salah satu permainan tradisional yang mulai bisa diviralkan, mungkin dengan bantuan media sosial atau apa ya, mungkin banyak lagi permainan-permainan yang sederhana dan murah gitu ya. Nah, Itu ya. bisa membuat kita happy, anak-anak happy gitu ya, apa, bisa merekatkan ke apa, keutuhan keluarga lagi gitu ya, kegembiraan, ikatan keluarga itu menjadi kuat, misalnya seperti itu. Baik, baik. Wah, seru banget ya. Baik, Bu Lili ada yang mau ditanyakan Bu atau disampaikan perihal lato-lato ini? Baik, Siang Mbak Yeni, terima kasih banyak juga dari narasumber. Alhamdulillah, ya, kita dapat insight baru karena selama ini banyak sekali orang tua yang melihatnya hanya dari sisi negatifnya. betul, setuju. Sebenarnya agak sedikit terganggu ya dengan suara-suara Tektok, sampai bilang uh, apa ya bahasanya lato-lato. Dia main juga kelas 4. Bahkan dia punya koleksi banyak, cuman memang bagusnya sedikit banyak mengurangi penggunaan gadget yang mungkin efeknya lebih bahaya gitu ya. betul, betul. Dan ya saya jadi ingat juga masa kecil saya ya. Dulu kan juga ada lato-lato, tapi tidak seperti ini. Tapi terima kasih banyak karena selama ini ada insight baru, terutama saya termasuk pegiat parenting juga. Jadi ada tadi tuh saya dapat pencerahan. Oh ternyata betul dengan main lato-lato juga bisa bikin apa bonding is never ending with lato-lato gitu. Iya, iya, Memang iya. sesuai kadar, semua juga sesuai kadar. Tapi memang betul tadi termasuk yang ini anak-anak tuh jadi kurang empati di titik yang itu ya. Jadi kemarin juga di sekolah, kebetulan putra kami di sekolah alam, jadi juga sempat dilarang gitu.
Mm-mm. Mungkin bukan permainannya, tetapi bunyinya itu, dan kalau misalkan banyak kan cukup mengganggu pembelajaran. Sedangkan tidak semua kelas rehatnya sama jamnya. Oh, Terima I kasih see. sekali lagi. Saya Siap. mengikuti dari kemarin dan Masya Allah, saya juga termasuk Duta Kesehatan Mental dan Dia yang kemarin jadi pembicara. Hari ini Oh, dapat ilmu yang luar biasa. Masya Allah, terima kasih banyak. baik, Bu Sehat Lili, thank semuanya. you. Terima kasih. Semangat untuk bisa melatih competitiveness juga ya, Bu. Nanti di sekolah alam dibikin Betul. juga, Bu, Oh iya, perlombaan lato-lato antar betul, kelas. betul Mbak Yeni. Jadi kemarin Hmm. pada saat anak-anak masuk sekolah, putra kami termasuk yang berani ke depan untuk membuka Wih. acara dengan permainan lato-latonya. Ternyata memang positif juga gitu. Iya, bisa Ya, meningkatkan apa namanya rasa percaya diri juga ternyata ya Bu Lili. Benar Uni, betul sekali. Terima kasih banyak atas siap, Bu Lili. ruang belajarnya ya. Semoga saya bisa ngikutin terus nih walaupun sambil di jalan, sekarang sedang kerja. Baik, Bu Lili. Siap. Terima kasih, Dan, sehat selalu semua ya. ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, yang saya ingat tadi kata Uni Yeni itu ada orang yang tadinya tuh pemalu, jadi lato-lato ini mediatornya dia gitu ya untuk membuka diri ternyata gitu ya. Dia tuh gini Uni, aku jadi inget loh Uni, Mak tuh dulu kita kan itu mainnya itu sebelum ada lato-lato ya, mainnya itu anak-anak itu sudah pada pakai pet kan, kapsul. Jadi ada kasus di mana yang kerja di rumah saya ART dia punya anak TK. Jadi dia selalu nganter anaknya dulu sekolah, baru dia ke rumah saya. Nah, dia cerita Uni, harga pet itu kan mahal ya. Jadi di sekolah itu terbentuk kayak semacam klik. Klik yang punya pet dan klik yang ngeliatin pet, orang main pet. Anak-anak yang main pet. Nah, jadi kan seakan-akan terbentuk kesenjangan tuh Uni. Iya, betul-betul. Lu punya duit dan main pet. Terus yang nah, kadang-kadang kasusnya ART saya itu dulu Mbak itu dia itu anaknya mau ikutan nonton yang main pet, dimarahin, dianggap nggak selevel. Iya. Tapi uniknya ya dengan lato-lato ini ya everybody can buy it gitu ya. Setiap orang bisa beli gitu. Harganya cuma 10.000 ya kan? Dan jadinya tren. Ya kalau lu nggak main lu nggak keren. Malah dari kita bersyukurnya di situ ya. Jadi itu membantu melebur orang nggak berdasarkan murmur dan seru kata Bu Lili. Jadi orang nggak main itu berdasarkan harganya lagi gitu ya. Iya. Nah, itu kan bisa menyatukan ya antara apa ya, status sosial juga gitu ya. Yang tadinya anak-anak yang merasa minder gitu ya dengan teman-temannya yang di level ini, tapi dengan lato-lato ini semuanya bisa bersama gitu ya. Betul. Gitu. Nah, itulah kadang-kadang kan kita harus bisa jeli juga melihat gitu ya. Satu permainan itu apa sih yang bisa kita manfaatkan nih dari media ini, dari permainan ini gitu kan. Memang semuanya punya resiko, punya dampak negatifnya gitu, tapi asal kita bisa mensiasatinya lah gitu ya. Kayak tadi kalau misalnya di sekolah ribut berarti mungkin ada kebijaksanaan dari para guru atau di lingkungan sekolahnya gitu supaya tidak mengganggu gitu ya. Misalnya di kayak tadi tempat ibadah atau apalah kayak gitu, atau misalnya orang tua cari solusi nih gimana nih anak nggak celaka gitu ya. Nah, pasti ada cara-cara ya yang bisa kita cari lah kayak gitu. Tapi yang paling penting adalah bahwa kita bisa melihat sesuatu itu dari sisi positifnya gitu. Nah, itu bisa kita gunakan untuk banyak hal gitu ya. Walaupun ini memang satu hal yang kadang-kadang banyak pendapat orang kan kita nggak bisa ini. Nggak bisa handle ya. Betul. Ya. Baik, Uni atau Bu Lili ada yang mau disampaikan lagi? Terima kasih Mbak, cukup sekali, alhamdulillah. Baik Bu Lili. Baik, Uni ada yang mau disampaikan lagi, Uni? Oke, mungkin itu saja Mbak Yeni. Semoga yang kita bahas sore ini, ngobrol santai hari ini gitu ya, bisa bermanfaat lah buat ibu-ibu atau keluarga-keluarga di seluruh Indonesia ya gitu, untuk menyikapi tentang lato-lato ya gitu. Ya, siap. Nggak perlu sampai
Mm. Iya, ada lagi Uni? Udah itu aja Mbak Yeni, terima kasih banyak Baik, thank you Uni. ya yang sudah ikut bergabung dengan kita sore Sama-sama. ini. Semoga juga nanti kalau ditayangkan di apa namanya YouTube. YouTube ya, Mbak ya mungkin bisa di inilah buat banyak orang gitu. Semoga bermanfaat semuanya. Terima kasih banyak Mbak Yeni sudah Sama-sama. undang Uni gitu ya. Mudah-mudahan kesempatan lain kita bisa ngobrol lagi. Siap. Ini Uni ilmunya banyak nih tentang anak-anak parenting juga, kayaknya Bu Lili bisa nih sharing-sharing nanti ya. Bu Lili ya, saya kontak ya. Bisa WhatsApp saya ya Bu Lili ya. Baik, terima kasih Uni Yeni, terima kasih Bu Lili, terima kasih semuanya. Jadi intinya kalau main lato-lato itu yang penting diingat harus belajar empati, yaitu kalau misalnya lagi kondisi orang tidur jangan dimainin, orang lagi belajar jangan dimainin, termasuk di lorong rumah sakit gitu ya, orang lagi pusing-pusing sakit itu dengan mungkin bisa agak jauhan kali di kantinnya gitu ya. Yang kedua berarti tadi itu ingat jamnya ya Uni ya, sama Bu Lili ya. Kalau lagi jam sekolah ya sekolah, jam belajar jangan main lato-lato. Walaupun mungkin kalau masih anak kecil itu kan kayaknya greget banget gitu ya. Aduh dikit lagi nih, kayaknya tadi udah dapat 10 nih sekian detik. Bisa juga kita mainin misalnya dalam waktu sekian detik kamu bisa main berapa kali gitu ya. Itu banyak banget permainan yang kita bisa pakai atau lakukan dengan media lato-lato. Thank you Uni Yeni buat pencerahannya, thank you Bu Lili buat kehadirannya pada hari ini. Terima kasih, nanti kita bertemu lagi di event-event selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Lili buat kehadirannya. Thank you Uni Yeni. Sampai ketemu lagi. Ya, makasih. Oke, selamat sore. Sore. Ya, thank you Uni. Sama-sama Mbak Yeni. Ya. Izin N ya Uni. Oh iya bentar. Siap, aku N. Ya, dah.